Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amber Inaya Zahra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Master 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan terkait pertemuan pada mata kuliah Aswaja. Sebelumnya, saya izin mengingatkan bahwasanya pertanyaan dan jawaban saya ambil berdasarkan buku yang saya pergunakan pada mata kuliah Aswaja. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama adalah jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Ulama Mu'tazilah Abu al-Hasan Al-Khayyat dalam kitab Al-Instisar menyatakan tidak ada seorang pun yang berhak disebut sebagai Mu'tazili atau pengikut Mu'tazilah hingga ia menghimpun 5 ajaran. Yang pertama ada Tauhid, keesaan. Yang kedua ada Al-Adl atau keadilan. Yang ketiga ada Al-Wa'ad wa Al-Wa'id, yakni janji dan ancaman. Yang keempat adalah al-manzilah baina al-manzilatain, yang berarti tempat di antara dua tempat. Dan yang terakhir ada al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu al-munkar. Seperti yang kita tahu bahwasanya ini lebih dikenal sebagai amar ma'ruf nahi mungkar atau menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Jadi berikut juga akan saya jelaskan mengenai akidah dan ajaran Mu'tazilah yang meliputi al-usul, al-khamsah, serta posisi dan status akal. Kita bahas dari mulai yang pertama, yakni ada Tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafian terhadap sifat ma'ani Allah, yakni ada qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Jadi bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nafsiyah atau salbiyah. Kelemahan dari sifat tauhid ini terletak pada pemahaman yang salah. Maksud dari pemahaman yang salah di sini ini menyangkut tentang tauhid yang dapat menyebabkan manusia menjadi syirik. Karena seperti menganggap Allah memiliki sekutu atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua yakni ada prinsip al-adl. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah di sini tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba, af'al al-ibad, namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri. Berdasarkan qudrah atau kehendak yang diberikan Allah pada mereka. Allah menurut mereka hanya memerintahkan sesuatu yang Dia kehendaki dan hanya melarang sesuatu yang Dia benci. Allah mengendalikan setiap kebaikan yang diperintahkannya dan terbebas dari setiap keburukan yang dilarangnya. Jadi pendapat semacam ini jelas salahnya, sebab konsekuensi dari pendapat mereka ini sama saja mereka itu berpendapat bahwasanya Allah lemah untuk merealisasikan apa yang dikehendakinya. Kelemahan dari sifat al-adl ini ada pada kesulitan memahami keadilan Allah, terutama dalam menghadapi penderitaan di dunia yang bisa menyebabkan keraguan tentang keadilannya. Selanjutnya yang ketiga yakni ada al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya, ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi. Yang keempat yakni ada prinsip al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Menurut Al-Shahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal mengutip pendapat Wasil bin Atha bahwa imam itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin itu berkumpul,
maka seseorang dinamakan sebagai mukmin dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan, juga tidak mendapatkan predikat terpuji. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, mukmin yang menerjang dosa besar adalah mukmin yang imannya masih lemah atau kurang. Adapun di akhirat dia masuk ke dalam neraka namun tidak kekal. Bahkan jika Allah berkehendak, bisa saja orang yang pernah berdosa besar bisa mendapatkan pengampunan dari Allah. Ini berdasarkan pada firman Allah pada Quran surat Al-Nisa ayat 40, bahwasanya sesungguhnya Allah tidak mengampuni kelak di akhirat dosa syirik kepadanya. Dia mengampuni dosa yang di bawah itu bagi siapapun yang dikehendaki olehnya. Meskipun Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang bermaksiat berada di antara dua tempat, namun tidak mengapa disebut sebagai muslim. Menurut mereka, nama tersebut untuk membedakannya dengan orang-orang kafir zimmi, bukan untuk memuji atau memuliakannya. Yang terakhir yakni ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat. Juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha untuk mencampur adukkan atau talbis antara yang benar dengan yang salah. Adapun kelemahan pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yakni terletak pada potensi konflik sosial dan perpecahan. Ini bisa terjadi dalam lingkup masyarakat, terutama jika dilakukan dengan cara yang keras atau tidak bijaksana. Pertanyaan kedua yakni jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaja. Konsep tafwid atau memasrahkan makna kepada Allah. Jadi konsep tafwid Wahabi berbeda dengan konsep tafwid salafus soleh. Menurut Wahabi, ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang secara zahir memberi kepahaman bahwa Allah sama dengan makhluk tidak boleh ditakwil dan harus ditafwid. Hal ini sangat berbeda dengan konsep tafwid salafus soleh yang diikuti oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah yang dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti istiwa bagi Allah, para salafus soleh mentafwid atau memasrahkan maknanya lafal istiwa tanpa mengartikannya terlebih dahulu ke dalam makna bahasa atau istiqoroh atau bersemayam. Pertanyaan ketiga yakni jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Wahabi mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Hal ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman, kakak kandung Muhammad bin Abdul Wahhab, pada kitabnya Al-Syawiq Al-Ilahiyah. Serampangan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang adalah sama saja dengan melabelkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensolati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu, para ulama sangat berhati-hati terkait masalah ini. Beberapa konsekuensi dari mengkafirkan seorang muslim yakni ada menghilangkan status keislaman dan perpecahan dalam umat Islam. Pertanyaan terakhir yakni jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al-sifat.
Tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya yang mengatur alam semesta, pencipta, pemelihara, dan pengatur segala sesuatu. Kelemahan dalam tauhid rububiyah ini terletak pada terlalu fokus pada kekuasaan Allah. Konsep ini hanya menekankan pada peraturan alam oleh Allah tanpa mengaitkan hubungan pribadi yang lebih dalam antara manusia dan Allah. Jadi ini bisa membuat pemahaman tentang Allah terasa terlalu teknis dan bukan tentang hubungan emosional dengan Tuhan. Yang kedua, yakni ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan dipuja. Semua bentuk ibadah, baik itu doa, puasa, haji, dan ibadah lainnya, hanya boleh dipersembahkan kepada Allah semata. Kelemahan pada tauhid uluhiyah ini terletak pada terlalu kaku dalam ibadah. Wahabi menganggap bahwa semua bentuk ibadah harus dilakukan dengan cara yang sangat spesifik dan menganggap beberapa praktek lain seperti berdoa lewat perantara, misalnya lewat orang soleh yang sudah meninggal, sebagai syirik. Ini bisa menutup kemungkinan untuk memahami ibadah yang lebih mendalam atau spiritual yang ada di dalam Islam. Yang terakhir yakni ada tauhid asma wa al-sifat. Tauhid asma wa al-sifat mengakui bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha sempurna dan sifat-sifat yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Kelemahan pada tauhid asma wa al-sifat ini berada pada menafikan dimensi batiniah. Pembagian ini bisa terlalu literal dan mengabaikan sisi spiritual atau pengalaman batin dalam mengenal Allah. Pendekatan ini bisa mengurangi kelemahan rohani seseorang dalam memahami Allah. Saya kira sudah cukup untuk pembahasan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.